nggak buat konten. Juga YouTube pakai kamera apa ya bisa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi di channel Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini di awal video ada Pak suami ya yang lagi bantu aku bersih-bersih dapur. Sebetulnya ngebersihin dapur ini tuh lama banget ya. Jadi pagi tadi itu kami udah kerja bareng. Mulai dari Pak suami ngebersihin kompor yang berkerak, kemudian juga udah nyuci bagian saringan hot cooker. Sementara aku itu udah ngebersihin semua botol-botol bumbu dapur gitu ya. Cuma sengaja aku nggak ambil videonya karena memang kami itu bangun tidur belum mandi, terus pas suami juga nggak pakai baju, aku pakai daster pendek. Jadi aku ambil pas di sore harinya ya, kelanjutan kami untuk ngeberesin dapur sambil nunggu semua perabotan yang kami cuci itu kering. Seperti dekorasi dinding Happy Cooking ini itu sengaja dilepasin ya, biar semuanya itu bersih baik di belakangnya maupun tulisan Happy Cooking ini. Karena kalau kita masak itu suka minyaknya nyiprat ke dinding, dan pas kita ngebersihin itu suka kita lap-lap aja dindingnya ya. Makanya lemak minyak itu menumpuk di bagian belakang dekorasi ini. Jadi supaya lebih maksimal ngebersihinnya dilepasin aja, termasuk juga rel gantungan ya. Selain karena udah lama nggak bersih-bersih dapur, kemungkinan juga aku bakal kedatangan perintilan dapur baru ya. Jadi aku pengen agak ringkes aja di sekitar dekat kompor supaya lebih rapi kelihatannya. Dan juga kita agak sedikit lebih bebas ya pada saat prepare masak. Nah, kalau ini adalah saringan dari food cooker. Jadi ini Pak suami ngebersihinnya benar-benar dikasih air panas dicampur dengan cairan pencuci piring ya. Kemudian dibilas lagi sampai benar-benar minyaknya itu keluar. Dan itu udah kering karena habis dijemur. Nah, ini juga relnya baru dipasang Pak suami lagi karena ini juga aku cuci bersih juga ya. Jadi kalau bagian Pak suami itu bagian yang kerak-keraknya membandel ya, kayak kompor, karena kompor itu kan bagian tungkunya itu biasanya ada kerak hitam ya yang susah untuk dibersihkan. Tapi kalau bagian aku itu paling nyuci-nyuci botol, kemudian nyuci rel ini, atau juga ngelap-ngelap bagian dapur, nyuci rak piring, karena rak piring peniris itu biasanya kan ada kotoran dari air ya. Walaupun hampir setiap kita selesai masak ya, kita ngelap-ngelap dapur, tapi kan kurang maksimal karena kan yang kita lap itu bagian yang kelihatan aja ya. Nah, kalau kayak di bawah rak atau botol-botol yang jarang kita pakai, jarang kita buka, itu biasanya banyak debu yang nempel ya. Karena dapur kan tempat yang lembab. Aku juga nyuciin rak-rak tempat bumbu, karena rak tempat bumbu ini kan terbuat dari bahan logam ya, kayak baja gitu, jadi mudah ngebersihinnya. Nah, ini aku tata ulang kembali. Memang ada beberapa nanti yang aku agak ubah ya, karena nanti kedatangan perintilan baru di dapur. Jadi makin lama perintilan di dapur itu kan makin bertambah ya, jadi susah untuk ngatur letaknya karena bikin dapur jadi sempit. Makanya ini aku tata ulang supaya tetap kelihatan luas ya, nggak kelihatan berantakan gitu. Nah, ini aku agak sedikit warawiri karena aku itu nyetel tripod ya, atau nyetel kameranya supaya bisa kena gitu. Nah, ini Pak suami udah pasang saringan dari hot cookernya. Ternyata uap dari kita memasak itu meninggalkan bekas minyak ya, jadi kayak ada minyak sayur di dalam saringannya ini ya. Nah, untuk yang penasaran perintilan dapur apa yang nanti bakalan datang, ikutin terus video aku ya. Pokoknya untuk yang baru berkunjung atau baru menemukan channel YouTube ini, jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaruku. Oke, lanjut. Nah, tugas Pak suami udah selesai bagian pasang memasang yang pakai baut-bautan. Nah, ini sekarang giliran aku menata ulang ya. Jadi ini semua yang ada di bagian dapur itu sudah aku cuci ya. Nah, kayak ini rak ini adalah tempat aku naruh
botol kaca ya, atau toples-toples kaca untuk perbumbuan. Ini juga udah dilap tadi pagi, udah dibersihin pakai air sabun malah justru ya, kemudian dilap kering gitu supaya benar-benar higienis. Nah ini aku tata ulang lagi. Kalau toples bumbu yang kecil-kecil ini isinya itu bumbu-bumbu dapur ya, kayak misalnya merica, ketumbar, kemudian ada pala, dejintan. Pokoknya bumbu-bumbu yang aku nyetoknya nggak terlalu banyak, tapi tetap dibutuhin. Kayak itu ada kayu manis ya. Kemudian ini ada ketumbar, ada juga merica bubuk. Pokoknya ada perbumbuan lah, kayak ada apa, kunyit bubuk. Nah kalau yang botolnya agak tinggi itu isinya adalah terasi yang udah aku sangrai. Sementara untuk toples di bawah yang agak besar-besar ini isinya adalah kacang hijau, ada tepung untuk ayam goreng, ada tepung roti, kemudian juga ada tepung untuk tempe. Terus untuk yang tutup pink ini isinya adalah penyedap rasa, garam kasar, sama garam halus. Nah untuk pergaraman ini karena sering banget dipakai, jadi aku taruhnya agak di depan ya. Ada botol kecap juga, ada saus tiram, kemudian ini juga ada saus tomat atau saus sambal. Kalau biasanya sih aku suka ngerepil aja ya untuk saus tomat sama saus sambal, tapi akhir-akhir ini aku nggak beli lagi yang repilan, aku beli yang botolan kecil aja langsung. Nah untuk pisau ini aku ganti ya, aku taruh di atas ini aja, karena kan aku punya juga pisau set yang lain yang aku taruh juga di dekat kompor gitu ya. Karena kalau untuk pisau itu aku nyari tempat yang kira-kira jauh dari jangkauan anak-anak ya. Nah ini untuk di pojokan tetap aku taruh persutilan. Di sebelah sutil ini aku taruh pisau set yang satunya lagi ya, jadi ditaruh di pojokan ini lebih aman kalau ditaruh di pojokan karena ini pisaunya tajam banget ya. Aku juga gunain itu kadang masih tetap gunain pisau yang lama yang nggak begitu tajam, paling kalau buat ngonten aja ya aku gunakan pisau-pisau yang bagus ini. Oke, nah di bawahnya tetap aku taruh toples-toples untuk gula, kopi, sama untuk teh. Tapi jangan gagal fokus ya kalau ngeliat toples tehnya itu isinya teh bubuk ya, bukan teh celup. Sebetulnya ada teh celup ya, malah justru aku masih nyetok ada 2 kotak. Tapi belum aku refill aja ke dalam toplesnya karena akhir-akhir ini aku itu kurang doyan ya untuk minum teh, tapi aku lebih banyak minum kopi. Untuk toples gula sebetulnya sih ada yang tutup pink itu juga ya, yang sama dengan toples kopi, tapi ini aku pakai aja toples yang ukuran besar karena kan kemarin tuh sempat ada tukang ya, jadi butuh gula yang banyak. Lanjut, nah ini untuk tatakan minyak goreng ini udah aku cuci bersih juga, tapi aku mau pindahin aja, aku taruh di sini ya di deket rak peniris piring. Karena kayaknya di sini kan kosong, karena tadi kan di sini aku naruh toples-toples untuk gula dan garam ya. Tapi ini aku ganti aja untuk sementara, minyak goreng aku taruh di situ. Mungkin nanti kalau udah nyampe perintilan dapur yang barunya, aku nggak tahu ya bakal diubah lagi posisinya. Yang pasti ini karena untuk dibersihkan aja dulu. Oke, nah sebelum aku taruh untuk botol minyak sayurnya ini aku refill dulu. Untuk botol minyak goreng itu ada 3 ya, ini yang ukuran kecil, satu lagi itu yang ukuran besar yang 1 liter, satunya lagi itu untuk yang semprot ya, kalau misalnya kita mau manggang di air fryer gitu. Cuman untuk yang semprot itu nggak aku taruh di sini ya, karena kan jarang dipakai, aku taruhnya itu di dekat botol bumbu yang tadi, cuman nggak ke syuting aja. Oke, nah ini di tengah-tengah bunganya juga udah aku cuci bersih, jadi udah nggak ada lagi lemak-lemak minyaknya. Nah untuk rel yang tadi dipasang di dinding ini aku mau taruh peralatan yang suka dipakai ya, kayak tatakan sendok atau juga ini kayak lap tangan, kemudian juga itu ada talenan. Alhamdulillah dapur udah bersih, jadi bisa semangat buat masak lagi. Nah itu magicomnya masih tetap aku taruh di dapur ya, karena kan kemarin aku sempat cerita kalau mau aku pindahin di ruang makan biar lebih gampang ngambil-ngambil nasi gitu ya. Tapi ternyata lemari yang aku beli itu agak ketinggian, jadi anak-anak susah kalau mau ngambil nasi sendiri. Oke baiklah, nah ini lanjut keesokan paginya. Ini aku lagi masak menu. Aku masak
3 menu aja dari menu food prep. Ada ayam goreng, kemudian ada sayur kangkung yang aku banyakin kuahnya, dan ada sambal tempe. Ini aku nggak ambil videonya ya waktu masak karena buru-buru seperti biasa. Kalau pagi itu pasti bawaannya mau cepet. Nah ini juga anak-anak udah pada siap-siap di hari pertamanya berangkat sekolah, dan juga Dek Gina berangkat ngaji ya karena sekolahnya itu siang hari. Nah ini Adik Gina udah baju ngaji sambil nonton TV sambil nunggu Kakak Gali siap-siap untuk berangkat sekolah karena yang nganter Pak suami ya. Tapi jangan gagal fokus ngelihat suasana ruang keluarga yang berantakan ini ya. Itu mainan Adik Gina, kemudian ada juga tadi gelas kopinya Pak suami. Nah ini Pak suami juga udah baju dinas ya karena mau berangkat sekaligus juga ke kantor. Aku juga harus pagi-pagi berangkat karena hari ini adalah hari pertama MPLS ya untuk siswa baru. Jadi ada sedikit upacara pembukaannya. Tapi ini aku belum baju kerja ya, makanya ini aku nggak ambil video aku cuman ngevideoin Kakak Gali aja sama Adik Gina yang masih goler-goler ya di depan TV. Oke, nah ini suasana pas aku udah berada di tempat kerja. Jadi sebagai simbolis habis upacara ini dilakukan penerbangan balon ya sebagai nada ya. Setelah upacara dilakukan penerbangan balon ya sebagai simbolis pembukaan ya untuk siswa-siswi baru yang masuk ke SMA Negeri 1 Oku ini. Nah karena di tempat kerja aku di hari kedua, ketiga, dan keempat aku ambil juga video suasana saat kegiatan MPLS, jadi ini aku gabung aja ya. Nah ini aku lupa hari keberapanya ya kegiatan MPLS, yang pasti ini kedatangan tamu dari Polres Oku. Nah, boti, bopat, boli, apa kamu tak tahulah itu. Boleh ya. Terus yang keempat, pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm. Jadi sesuai dalam situ nah. Kita itu dari sana karena kan polisi ini bekerjanya. Siapa yang ngatur jadinya? Cuma Peli Bay. Kamu kayak sana ya? Jadi kayak sana di atas itu kita ikutin juga yang ada di bawah. Demikian ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Ada HP anak penuh ini. Masuk ke konten dikit. Agak kan sekian tahun yang akan datang ini waktu masih muda. Setengah muda. Yuk, ayo tuh pakai kamera apa ya bisa? Kalau lagi ngerekam yuk. Cak mana depan belakang? sekolah-sekolah lainnya. Nah, kegiatan ini mencakup sesi informasi dan kegiatan ini mencakup juga sesi pendidikan tentang reproduksi, bahaya narkoba, HIV, atau. Nah kiranya suasana hari pertama bekerja saat di kantor mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.